Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Otomotif Net Channel. Kita sama-sama berharap dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap diberikan limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin 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 ya robbal alamin. Sobat Diksi Mania dan Otomotif Mania, seperti kita ketahui, Jerman adalah negara pembuat mobil-mobil yang berkelas, seperti BMW, Mercedes, Volkswagen, Audi, dan banyak lagi. Tapi tahukah kita bahwa Jerman juga pernah membuat mobil yang bisa dibilang tidak layak pakai, tapi peminatnya sangat banyak, yaitu ada di negara Jerman Timur. Negara Jerman Timur adalah pecahan dari Jerman yang dibagi dua oleh sekutu. Bahagian timur dikuasai oleh Uni Soviet dan kawan-kawan yang tergabung dalam blok timur, sementara Jerman Barat dikuasai oleh Amerika dan teman-temannya yang tergabung dalam blok Barat. Nah, mobil apakah yang pernah dibuat oleh negara Jerman Timur kala itu? Mari sama-sama kita bahas. Mobil tersebut adalah Trabant. Mobil kecil yang diproduksi dari tahun 1957 hingga 1991 oleh bekas produsen mobil Jerman Timur, VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau, dahulu dipakai oleh pabrikan DKW. Mobil ini ditenagai oleh mesin 499 cm3, mampu menghasilkan tenaga 26 tenaga kuda, mesin 2 tak kecil melintang dengan 2 silinder, yang memperhitungkan kinerja kendaraan yang sederhana. Berat kosongnya sekitar 600 kg. Ketika berhenti diproduksi pada tahun 1989, butuh waktu 21 detik untuk berakselerasi dari 0 hingga kecepatan tertinggi 100 km per jam. Trabant memiliki rangka baja, dengan atap, tutup bagasi, kap mesin, sayap dan pintu terbuat dari duroplast, plastik keras yang terbuat dari limbah kapas daur ulang dari Uni Soviet, dan resin fenol dari industri pewarna Jerman Timur. Desain tahun 1950-an ini sebagian besar tidak berubah hingga diperkenalkannya model terakhir, Trabant 11 pada tahun 1990. Trabant menjadi simbol ekonomi Jerman Timur yang mandek dan runtuhnya blok timur secara umum. Mesinnya menghasilkan gas buang yang sangat berasap, dan merupakan sumber polusi udara yang signifikan, 9 kali lebih banyak hidrokarbon dan 5 kali lebih banyak karbon monoksida dari rata-rata emisi mobil Eropa tahun 2007. Konsumsi bahan bakarnya adalah 7 liter untuk 100 km karena mesinnya 2 tak. Oli harus ditambahkan ke tangki bahan bakar kapasitas 24 liter, dengan rasio bahan bakar terhadap oli 50:1 atau 33:1 pada setiap pengisian BBM. Kelemahan Trabant yang sangat krusial dan tidak pernah ada perbaikan, hingga produksi dihentikan tahun 1991 adalah, Trabant tidak memiliki takometer, tidak ada sabuk pengaman atau pengukur bahan bakar, tidak ada liner bagasi, dan menggunakan campuran minyak dan oli. Satu lagi kelemahan dan mungkin sesuatu yang sangat bahaya adalah Trabant tidak mempunyai pompa bahan bakar, sehingga tangki bahan bakarnya berada di atas motor atau mesin, sehingga bahan bakar dapat mencapai karburator secara gravitasi. Hal ini meningkatkan resiko kebakaran pada kecelakaan dari depan. Model sebelumnya tidak mempunyai pengukur bahan bakar, dan tongkat ukur dimasukkan ke dalam tangki untuk menentukan berapa banyak bahan bakar yang tersisa. Sobat Diksi Mania dan Otomotif Mania, beberapa keunikan sekaligus keunggulan Trabi diantaranya ialah, badan mobilnya yang bukan terbuat dari metal, melainkan duroplast yang merupakan campuran plastik daur ulang dan kain katun. Hal ini membuat bobot Trabi jauh lebih ringan serta anti karat. Selain itu, mesinnya yang sederhana, tidak lebih modern dari mesin potong rumput. Ini juga memudahkan pemilik mobil untuk memperbaiki sendiri sebagian besar kerusakan kendaraannya. Perawatannya juga bisa dibilang relatif lebih mudah. Pemilihan bahan duroplast ini bukannya tanpa alasan.
Jerman Timur semenjak awal selalu kesulitan mendapatkan suplai baja dan besi yang memadai. Mereka mesti memutar otak mencari pengganti metal yang mahal ini, maka dikembangkanlah Duroplast, yang tetap kuat walaupun beratnya cukup ringan. Berikut proses pembuatan bodi mobil dari Duroplast. Karena bahan dan mesinnya yang seadanya ini, Trabi dicap negatif oleh warga Jerman Timur sendiri. Trabi sering dijuluki mesin pemotong rumput dengan 2 pintu, kardus bermesin dan lain sebagainya. Walaupun begitu mobil ini menjadi salah satu mobil idaman, karena dilihat dari lamanya waktu tunggu untuk mendapatkan mobil ini. Untuk mendapatkan satu unit Trabant saja mereka mesti menunggu beberapa tahun, bahkan dalam beberapa kasus, mereka mesti menunggu sampai 16 tahun. Meskipun fasilitasnya sedikit dan keandalannya buruk, orang Jerman Timur menganggap diri mereka beruntung hanya dengan mendapatkan Trabant. Saking banyaknya permintaan pabrikan sampai kewalahan memenuhi permintaan. Bayangkan pada tahun awal produksi tahun 1957 sebanyak 50 unit per tahun, tahun 1958 sebanyak 1780 unit per tahun, tahun 1959 diproduksi sebanyak 20.060 unit. Tahun 1960 35.270 unit, tahun 1961 sebanyak 39.335 unit, tahun 1962 sebanyak 35.000 unit. Tahun 1964, pabrikan mampu memproduksi 34.000 unit per tahun, pada tahun 1973, mencapai 100.000 unit per tahun, hingga mencapai 150.000 pada tahun 1989. Uniknya mobil ini juga diekspor ke negara-negara Eropa Timur, Uni Soviet dan sekutunya hingga Cina. Pada bulan April 1991, setelah hanya 11 bulan berproduksi, Trabant 11 dihentikan produksinya. Secara total, 3,7 juta kendaraan Trabant telah diproduksi. Mungkin yang sangat mengejutkannya adalah berapa harga Trabant. Model P601,
yang memasuki jalur produksi pada tahun 1963. Ini merupakan Trabant yang paling banyak diproduksi. Terdaftar dihargai sebesar 7.450 Mart Timur oleh negara bagian atau setara 1.862 US dollar pada tahun 1963, atau 15.600 US dollar kalau kita kurs di tahun 2019. Padahal pendapatan bulanan rata-rata orang Jerman Timur pada tahun 1960 adalah 558 mark, yang berarti harga Trabant lebih besar dari upah setahun penuh bagi pekerja pada umumnya, dan itu pun dibayar di muka. Lebih parahnya lagi, harga Trabant di pasar barang bekas bisa lebih mahal 2 kali lipat dari harga baru apabila masyarakat menginginkan unit Trabant walaupun bekas. Hal ini terjadi karena kelangkaan Trabant. Harga yang cukup mahal untuk kendaraan bermutu rendah, ya mau gimana lagi? Baiklah Sobat Diksimania dan Otomotif Mania, demikianlah informasi singkat kita tentang mobil Trabant, walaupun seadanya ternyata disukai oleh masyarakat Jerman Timur. Semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On my own, but I don't know why you hit the road, but you don't